Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan. Urapi juga semua yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar bersama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema janji Allah. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tapi saya baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga saja. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bapak Ibu saudara sekalian, Yosua bukanlah orang yang terpelajar seperti Rasul Paulus. Tapi karena kesetiaan, iman dan kepatuhannya, Yosua dipilih untuk menggantikan Musa dalam memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Yosua memainkan peranan penting dalam berbagai peristiwa dan ia menunjukkan kesungguhannya sehingga ia terpilih sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Di Gunung Abarim, Allah sendiri yang meminta Musa mengangkat Yosua untuk menggantikannya. Kita bisa membaca ayatnya di Bilangan pasal yang ke-27 ayat 15 sampai 23. Tapi saya baca ayat 18 sampai 21 saja. Bilangan 27, Bapak Ibu Saudara baca ayat 15 sampai 23. Tapi saya akan baca ayat 18 sampai 21 saja. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliasar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya setiap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eliasar, supaya Eliasar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta segenap orang Israel, segenap umat itu. Setelah Musa meninggal, Yosua menerima tanggung jawab itu langsung dari Allah. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Allah tidak melepas Yosua berjalan sendiri untuk melakukan tugas itu. Di ayat 5, dia memberikan 2 janji yang membuat Yosua melangkah maju untuk merebut tanah perjanjian. Yang pertama adalah janji kemenangan. Allah berjanji kepada Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Bukankah ini janji yang luar biasa? Bayangkan, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi Yosua dan pasukannya selama mereka mengandalkan Allah. Yosua tadi saya berkata tidak terpelajar seperti Rasul Paulus. Memimpin bangsa yang besar, memimpin pasukan mereka yang tidak terlatih, tapi menang menghadapi
orang Kanaan yang tubuhnya seperti raksasa. Hanya janji kemenangan dari Allah lah yang membuat Yosua berani maju untuk menaklukkan orang Kanaan. Hanya Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesuslah yang menjanjikan kemenangan bagi kita seperti kemenangan yang dialami oleh Yosua. Mengapa kita takut menghadapi masalah yang ada di depan kita? Mari kita pegang janji Allah, andalkan Dia, maka kita akan menang menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini. Yang kedua adalah janji penyertaan. Setelah menjanjikan kemenangan, Allah berjanji juga untuk terus menyertai Yosua di dalam mengisi kemenangan itu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua melihat tangan Allah memberi kemenangan kepada Musa atas Firaun. Yosua juga melihat penyertaan Tuhan setelah kemenangan itu, yaitu memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Yosua sangat percaya kepada janji penyertaan yang Tuhan katakan kepadanya, sehingga ia dan keluarganya setia menyembah Allah Israel sampai akhir hayat mereka. Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia senantiasa menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Dia berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ia mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kita dalam segala keadaan. Apa respon kita ketika kita mengetahui janji kemenangan dan penyertaan yang Allah sediakan bagi kita? Kemenangan dan penyertaan Allah adalah berkat indah yang Tuhan janjikan kepada kita semua yang mau mengandalkannya. Sebab itu berhenti mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, berhenti mengandalkan pertolongan atau kekuatan orang lain, dan mari kita andalkan Tuhan sebagai penolong yang sangat terbukti dalam kesesakan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa mengucap syukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengar. Sungguh merupakan janji yang luar biasa. Kalau Engkau berjanji selalu memberikan kemenangan dan memberikan penyertaan. Terima kasih untuk janji yang luar biasa itu. Meteraikan kebenaran firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mampu melakukan kehendak-Mu. Dan dengan penyertaan-Mu kami akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Berkati kami yang sudah melayani, berkati yang sudah mendengar kebenaran ini. Dan biar kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh menjadi pertolongan pada masa-masa yang semakin sukar ini. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Kami terus mohon biar tangan-Mu yang penuh dengan berkat itu memberkati pekerjaan tangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan buat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan selamat pagi.